Bu, apa fungsi mata? Melihat, tuh salah. Udah kencang, salah lagi. Mata itu bukan melihat fungsinya. Kalau cuma melihat, kambing juga melihat. Ayam melihat, elang melihat. Dan mata elang lebih tajam penglihatannya dibandingkan dengan kita. Silahkan cek, elang terbang di udara sampai ke bukit tinggi. Anak ayam kelihatan di bawah. Ibu naik pesawat, anak sendiri gak nampak. Lihat baik-baik. Tapi beritanya, Quran surah ke-17 ayat 36, paling kanan di pertengahan. Lihat kalimatnya, mata elang setajam-tajamnya tidak akan dihisab. Mata kita yang tidak lebih tajam daripada elang, itu dihisab. Perhatikan baik-baik. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Sungguh pendengaran Anda, penglihatan Anda, bahkan apa yang ibu fikirkan sekarang, kata Allah saya akan tanya satu saat nanti. Karena mata kita akan ditanya, maka disematkanlah nilai karim dalam pandangan kita. Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Lihat fungsi mata kita, ternyata bukan melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian yang seluruhnya tanpa kecuali insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis riwayat Muslim nomor hadis 2010. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi, tidak akan pernah didapati orang-orang yang berkumpul di tempat-tempat yang berzikir kepada Allah, illa ghasyiyathumur rahmah, kecuali orang-orang itu akan diliputkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang Allah. Wa nazalat alaihimus sakinah, diberikan ketentraman dalam jiwanya. Wahaffathumul malaika, dan berkerumun malaikat mengikuti majlisnya. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan disanjung-sanjung oleh Allah sampai ia selesai dari acara di majlisnya. Saya ingin mengucapkan selamat pada seluruhnya, baik itu di stakeholder pemerintahan di Lampung, Ibu Gubernur, Pak Wakil Wali Kota, Pak Budiono dan yang lainnya, dan tentunya kita semua tanpa kecuali selamat di antara sekian hamba Allah yang tengah beraktivitas. Bapak Ibu yang terpilih berada di sini untuk mendapatkan 4 kemuliaan tadi. Semoga tenda yang terlihat menaungi kita ini sesungguhnya lebih kecil dibandingkan dengan tenda rahmat Allah yang dalam hadis tadi dinaungkan pada kita semua. Yang kedua, maaf, kegelisahan kita disebutkan oleh Nabi, jika rajin datang ke majlis ilmu, setidaknya akan menghilangkan persoalan-persoalan yang sering membuat kita gelisah. Seakan Nabi memberi isyarat, kalau Anda punya persoalan, mencari obatnya, maka obat yang paling mudah ditemukan, tidak banyak biayanya, itu majlis ilmu. Silakan Bapak Ibu lihat, datang ke sini, Masya Allah, hati menjadi lebih tenang, makan juga dapat, minum dapat, teman dapat, apalagi yang kurang. Jadi biaya tidak mahal, tenaga juga tidak terlampau kuat. Karena itu kata Nabi, jika Anda memiliki kegelisahan, cari majlis ilmu yang sekiranya bisa memberikan ketenangan dalam jiwa kita. Ini seakan memberikan kesan juga bahwa majlis ilmu yang baik, di antara sifatnya memberikan ketenangan pada jamaahnya. Jadi kalau ada Anda mengaji dengan siapapun di majlis ilmu, tapi tidak membuat Anda tenang, ya, kata-kata tidak lebih baik, kalimat tidak lebih baik, perilaku tidak lebih baik, maka ada yang salah dalam pelajaran yang diikuti itu. Ketiga, majlis ilmu seperti ini
maaf, tanpa kita sadari itu banyak dihadiri oleh malaikat. Karena itulah Nabi memberikan pesan di hadis lain, Ibnu Majah nomor hadis 233. Jika Anda menemukan majlis seperti ini, maka isi dengan doa. Wa innal malaikata la tadau ajdihataha ridan li talabil ilmi. Sungguh para malaikat itu jika ada orang berangkat untuk belajar ke majlis ilmu yang tadi disebutkan, maka mereka akan berlomba memberikan ridha yang diantara maknanya, maaf, mengaminkan doa-doa yang dimohonkan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang terakhir, orang-orang yang hadir di majlis ilmu itu akan disanjung-sanjung oleh Allah sampai ia selesai hadir di majlisnya dan kembali ke tempat masing-masing. Anda disanjung oleh orang dunia, begitu bahagianya. Disebut oleh presiden, kita bahagia. Disebut oleh wakil presiden, kita bahagia. Maka siapa yang tidak bahagia ketika disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena itu saya berikan ucapan selamat sekali lagi dari sekian warga di sekitaran tempat ini yang tengah berada dalam kesibukan, Bapak Ibu yang terpilih untuk mendapatkan 4 kemuliaan tadi. Semoga pertemuan kita hari ini menghadirkan keberkahan insyaallah, dan barangkali walaupun kecil pada kesempatan ini, itu yang memperberat mizan kita di akhirat nanti. Baik, ini saya diminta menyampaikan satu tausiah, tapi dengan 3 tema sekaligus. 1, tentang makna Al-Karim. 2, tentang hakikat khitan. Dan yang 3, tentang hakikat akikah. Biasanya satu tema itu, umumnya kami kalau ke Lampung, itu rata-rata 2 jam. Saya datang maghrib, selesai jam 9 malam. Nah, ini posisinya saya jam 3:30, 4, kami mesti berangkat ke metro ini. Jadi bagaimana caranya nanti kita persingkat, mudah-mudahan kita ambil hikmah tercepatnya saja, yang dengan itu insya Allah kita bisa memahami. Saya mohon izin sebelumnya, saya tidak pandai membuat orang banyak tersenyum dan tertawa. Jadi barangkali hari ini kita ambil poin-poin penting untuk banyak bermuhasabah, yang dengan itu kita mengerti jalur kehidupan kita. Baik, 1, tidak disebutkan kata karim dalam bahasa Arab, termasuk dalam Al-Quran, kecuali mengandung 2 makna utama. 1, kata karim disebutkan dalam Al-Quran untuk menunjuk sifat mulia seseorang yang selalu terdorong berbuat baik. Sifat baik ini bahkan disebutkan oleh orang jahiliyah, namanya Farazdaq. Dia membuat satu syair, lihat orang jahiliyah saja, ketika membuat satu syair tentang karim, itu maknanya begitu mulia. Cuman sayang tidak dipraktekkan dalam kehidupannya. Jadi kalau Bapak Ibu tahu tentang makna karim tidak dipraktekkan dalam kehidupan, itu tidak ada beda dengan orang jahiliyah. Dan ketinggalan kita, sudah ada yang melakukannya, kita harus bisa merubahnya. Perhatikan kalimatnya. Karimun mata amdahuhu wa idzal lumtuhu wahdi. Karimun, orang mulia itu, mata amdahuhu. Dimanapun dia berada, maka akan banyak orang yang memuji perilakunya, termasuk aku. Wa idzal lumtuhu wahdi. Dan sekalipun dia punya aib, kekurangan dalam hidupnya, maka aib itu tidak akan menyebar dalam kehidupannya, cukup aku yang mengetahuinya. Kata para ulama, kalimat Farazdaq ini seakan-akan memberikan kesan bahwa, maaf, karim kalau disebutkan pada sesuatu, maka dia punya 2 makna. 1, sifat yang gemar menampilkan sifat baik dalam kehidupan. Jadi kalau dikembalikan pada diri kita, kalau karim dia melihat pasti hanya melihat yang baik-baik. Kalau bicara, dia bicara yang baik-baik. Kalau dia melangkah pada yang baik-baik. Kalau dia menggerakkan tangan, gerakan tangannya pada yang baik-baik. Jadi kalau kemudian Ustadz Asep Khalis, mohon maaf, ini sahabat kami, antum membuat majlis dengan nama Al-Karim, maka di tempat ini Anda akan belajar bagaimana menjadi manusia dengan sifat yang baik-baik. Jadi kalau ada orang datang ke majlis Al-Karim, keluar dari sini senang memandang yang tidak baik, berarti ada yang tidak tepat yang diajarkan di majlis ini. Kalau orang datang ke sini kemudian pulang melangkah pada yang tidak baik, maka ada yang keliru yang diajarkan di tempat ini. Quran surah ke-17 ayat ke-70, paling kanan sebelah atas pertengahan di mushaf. Perhatikan kalimatnya.
Lihat baik-baik. Bapak Ibu sekalian, ada berita yang sangat penting di Quran. Bahkan ketika kita diciptakan, itu melekat sifat karim dalam kehidupan kita. Lihat kalimatnya. Walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh kata Allah, saat semua anak cucu Adam itu kami ciptakan, maka melekat sifat karim dalam kehidupannya. Ini agak pelan-pelan ya. Di Quran, manusia disebut dengan 5 nama. Satu kadang disebut dengan bashar. Quran surah 18 ayat 110. Qul innama ana basyarum mithlukum. Menunjuk makhluk yang punya nafsu. Disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Yang kedua kadang disebut dengan ins. Bersanding dengan jin. Ya ma'syaral jinni wal ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Ketiga kadang disebut dengan insan. Ar-Rahman. Allamal Quran. Khalaqal insan. Disebutkan 65 kali dalam Al-Quran, di 63 ayat, di 43 surah berbeda. Kadang disebut dengan nas, ya ayyuhan nas. Surah paling favorit, Qul a'udzu birabbin nas. Nas 241 kali disebutkan di Quran. Tapi ketika menyebut, maaf ya, sifat karim yang melekat pada diri kita, Allah tidak menyebut dengan kata bashar, bukan dengan kata ins, bukan dengan kata insan, bukan dengan kata nas, tapi dengan kalimat Bani Adam. Disebutkan 7 kali dalam Al-Quran, di 7 ayat berbeda. Kalau disebutkan kalimat Bani Adam, kata para ulama, maka ini mencakup seluruh anak cucu Adam tanpa kecuali. Jadi kalau disebutkan Bani Adam, itu menunjuk asal muasal kita sampai ke Adam. Jadi kalau Bapak Ibu cari turunan kita, itu insya Allah nyambung ke Nabi Adam. Ketemu itu. Dan di antara kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjelas oleh Allah nasabnya ke Nabi Adam, walaupun lahir, maaf, ayahnya sudah tidak ada. Nanti kita buktikan ya. Nabi Muhammad lahir, ayahnya sudah tidak ada, tapi nasabnya dijadikan jelas oleh Allah sampai ke Nabi Adam. Anda lahir, bapaknya masih ada, belum tentu ketahuan nasabnya sampai ke Adam. Mari kita lihat. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murra bin Kilab bin Ka'ab bin Ghanib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas alaihi salam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rab bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mikhlail bin Matushyanah bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihi salam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, ayahnya tidak ada, tapi nasabnya nyambung ke Nabi Adam. Bapak ibu lahir termasuk saya, ayahnya mungkin ada, tapi nasabnya belum tentu jelas sampai ke Adam. Ayo Ustadz Hilman, 10 aja sampai ke Nabi Adam. Belum tentu. Tapi bukan berarti bukan keturunan Adam. Di sini Allah ingin mempertegas, karena Nabi Muhammad itu nabi, kita bukan nabi, maka diberikan kemuliaan yang membedakan antara nabi dengan manusia biasa. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang ngaku-ngaku nabi, misalnya sampai ke Lampung, tinggal tanya nasabnya jelas gak ke Adam? Itu paling gampang. Saya tidak tahu Bu ya, Pak Wakil Wali Kota, kalau di Lampung itu seperti apa. Tapi di Jawa Barat, saya tinggal di Bekasi, itu hampir tiap bulan ada nabi baru Pak. Hampir tiap bulan Bu. Terakhir nabi barunya di Karawang itu. Saya ngobrol dengan MUI. Ya. Tapi itu jangan khawatir. Kata Nabi sudah dari dulu akan ada yang mengaku-ngaku nabi setelah saya. La nabiyya ba'di. Akan ada mengaku nabi setelah saya. Kalau datang dia cukup tepikan. Tidak ada nabi setelah saya. Jadi kalau ada yang ngaku nabi jangan kaget. Jangan kaget. Cukup katakan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kembalikan. Lihat baik-baik. Bani Adam, walaqad karramna bani Adam. Kata Allah, sungguh setiap yang merasa keturunan dari Adam, siapapun dia, sepanjang bernama manusia, perhatikan kalimatnya, kami letakkan kata karim sejak dia terlahir dalam kehidupannya. Jadi mohon izin, saat kita lahir itu sebetulnya kita orang baik Pak, Bu. Silahkan cek, tidak ada seorang anak ketika lahir tiba-tiba mencela bapak ibunya. Begitu lahir tiba-tiba marah, kenapa mama melahirkan saya? Tidak ada yang begitu. Nabi Isa
satu-satunya nabi, rasul yang ketika lahir bisa bicara. Tapi ketika beliau bicara tidak pernah mencela ibunya. Quran surah ke-19 ayat 31, paling kanan di pertengahan. Inni Abdullah. Kalimat pertama yang mengalir di lisan Nabi Isa kalimatnya Inni Abdullah. Saya hamba Allah. Kemudian apa katanya? Lihat kalimatnya, barran biwalidati. Allah menyuruh saya berbuat baik kepada kedua orang tua saya, khususnya ibunda saya. Karena Isa dilahirkan tanpa ada ayahnya. Jadi lihat kalimatnya, Nabi Isa itu nabi, rasul, dekat dengan Allah, dijamin surganya, tidak ada hisabnya, lahir, bisa bicara, kalimatnya bakti pada orang tua. Anda nabi bukan, rasul bukan, surga belum jelas, amalan masih berantakan, hisab masih menegangkan. Sampai hari ini lahir gak bisa bicara, tapi kenapa setelah dewasa bisa mencela orang tuanya? Anda sehat? Jadi teman-teman sekalian, lihat baik-baik. Kalimat Quran menegaskan setiap orang terlahir itu punya sifat karim. Silahkan lihat baik-baik. Semua ayat yang berbicara tentang tubuh kita itu melekat nilai karim di dalamnya. Baik, mata. Apa fungsi mata? Bu? Apa fungsi mata? Melihat. Tuh, salah. Udah kencang, salah lagi. Mata itu bukan melihat fungsinya. Kalau cuma melihat, kambing juga melihat. Ayam melihat, elang melihat, dan mata elang lebih tajam penglihatannya dibandingkan dengan kita. Silahkan cek, elang terbang di udara sampai ke bukit tinggi, anak ayam kelihatan di bawah. Ibu naik pesawat, anak sendiri gak nampak. Lihat baik-baik. Tapi beritanya, Quran surah ke-17 ayat 36, paling kanan di pertengahan. Lihat kalimatnya, mata elang setajam-tajamnya tidak akan dihisab. Mata kita yang tidak lebih tajam daripada elang itu dihisab. Perhatikan baik-baik. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguh pendengaran Anda, penglihatan Anda, bahkan apa yang ibu fikirkan sekarang, kata Allah saya akan tanya satu saat nanti. Karena mata kita akan ditanya, maka disematkanlah nilai karim dalam pandangan kita. Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Lihat fungsi mata kita, ternyata bukan melihat. Lihat kalimatnya, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, iman kita dipertaruhkan di situ. Yaghuddu min absarihim, mata itu hanya boleh melihat yang baik-baik saja. Lihat ayatnya. Jadi fungsi mata kita ini bukan melihat, tapi kata Quran melihat yang baik-baik. Bu, apa fungsinya? Yang baik-baik. Bagi ibu ayat 31-nya. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Hei perempuan yang merasa beriman, yang tidak punya iman, gak usah acuh dengan ayat ini. Silahkan, mau mengabaikan silahkan. Gak dibaca silahkan. Tapi ketika Anda merasa punya iman, maka iman Anda dipertaruhkan dengan pandangan kita. Lihat kalimatnya. Yaghuddu min absarihim. Kata Quran, yang tidak baik orang beriman itu dengan sifat karimnya dia akan memalingkan pandangannya. Jadi demi Allah saya katakan ya, mohon maaf. Orang beriman itu ketika melihat karena sifat karim meletak pada matanya, dia tidak akan pernah terhasrat muncul dalam dirinya untuk melihat hal-hal yang tidak Allah sukai. Pulang dari sini tidak akan sempat nonton sinetron yang membuat dia jauh dari Allah. Lihat handphone, maaf, tidak akan punya kesempatan lihat gambar-gambar yang tidak Allah sukai. Ibu dan bapak, kalau ingin ngecek iman, sifat karim lewat mata itu gampang. Semakin iman Anda kuat, semakin cepat Anda memalingkan dari pandangan yang tidak layak. Ada gambar tidak bagus, begitu dilihat, Anda palingkan. Astagfirullah. Misal, itu menunjukkan iman Anda kuat. Sifat karimnya bagus. Tapi kalau misalnya, mohon maaf, begitu muncul gambar, cepat, astagfirullah, buang. Tapi lisan mengucapkan astagfirullah, cuman mata nggak geser-geser. Astagfirullah, astagfirullah. Nah, ini menunjukkan ada yang kurang tepat dalam keimanannya, ada yang kurang bagus dalam sifat karimnya. Dibuatlah majlis ini untuk mengembalikan kembali kita pada fitrah kita dengan sifat mulia itu. Di Ustadz Asep mohon maaf nih, kalau ada orang datang ke majlis ini, pulang dari sini salah lihat, maka ada yang keliru yang diajarkan di sini. Awas pulang, ibu punya suami, yang dilihat bukan suami orang. Bapak punya istri, yang dilihat bukan istri orang. Antum pulang dari masjid,
begitu benar sifat karim melekat pada mata, mustahil ada yang tertukar sandal. Saya nggak tahu kalau di masjid di Lampung, kadang-kadang beberapa tempat masih ada yang tertukar sandal ketika keluar dari masjid. Maka saya nggak tahu Pak Wakil Wali Kota, Ibu ya. Jadi ada di tempat itu beberapa tempat begitu keluar, itu bingung nyari sandal. Mana sandal saya ya? Mana sandal saya? Oh ini sandal saya. Begitu dipakai, dia pakai aja padahal ke masjid nggak pakai sandal. Itu ketika sifat karim tidak melekat dalam matanya, maka tugas majlis ini mengembalikan ke dalam nilai kemuliaan tadi. Lihat lisan ketika akan bicara. Nabi SAW menyampaikan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kata-katanya hanya akan berucap yang baik-baik saja. Apa fungsi lisan? Halo? Berkata yang baik-baik. Jadi kalau lisan kita digunakan pada yang tidak baik, lihat kalimatnya kata Nabi, lebih baik kita diam. Di pilihan cuma dua, kalau tidak bisa mengatakan yang baik, Anda diam. Silakan tunjukkan pada saya, satu ayat aja, satu ayat di Quran. Adakah ayat yang meminta kita berkata yang tidak baik? Kalau Anda menemukan ayatnya, saya berhenti ceramah, saya pulang sekarang. Tunjukkan pada saya, adakah ayat di Quran yang membimbing lisan kita berkata yang tidak baik? Silakan cek. Saking mulianya lisan kita, maka dilarang kita untuk mencela orang lain. Quran surah ke-49 ayat 11 sampai 12. Lihat kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumin qaum. Hei orang-orang yang merasa beriman, jangan saling cela. Jadi ketika Anda sedang mencela orang lain, mohon izin ya, Anda sedang keluar dari kemuliaan fitrah kehidupan Anda. Seakan-akan, maaf, kata Allah, saya ciptakan lisan kamu mulia, kenapa engkau mencela? Jadi kalau ada di antara kita yang ikut majlis taklim, ikut belajar, tapi sibuk mencela satu dengan yang lainnya, maka ada yang salah dalam lisan dan kehidupannya. Saya tidak Ustaz, alhamdulillah. Tidak seperti ibu itu tuh, sama. Jadi ketika Anda menolak untuk diri Anda dan mencela yang lain, tidak ada bedanya. Dimohon maaf ya, Bapak Ibu sekalian, awas hati-hati ya. Hati-hati. Kadang-kadang dalam kehidupan itu setan itu pintar. Mulut diminta tidak mencela, tapi setan nanti akan menghadirkan situasi yang banyak kadang-kadang kita membicarakan yang tidak pantas. Gibah, la yaghtab ba'dukum ba'dha. Karena lisan kita mulia, gak boleh bicara yang tidak baik. Bicarakan keburukan orang. Maaf, saya turunkan langsung karena saya masih punya 2 tema lagi nih. Waktu saya tinggal 15 menit Ustaz, ini gimana ini? Baik, sampai ke ujung kaki. Quran surah ke-25. Ayat ke-63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah itu kalau jalan, itu pasti kakinya akan jalan dengan baik, tawadhu. Tidak ada yang sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Quran surah 31 ayat ke-18. Jadi singkatnya mohon maaf, kita berbahagia dengan hadirnya majlis Al-Karim ini, tapi kita harus mengaktualisasikan kebahagiaan itu dengan mengembalikan fitrah-fitrah kebaikan melalui majlis ini. Maka saya mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Pak Budiono amal soleh yang telah dilukiskan lewat tanda tangan tadi bisa diterjemahkan dengan pengajaran-pengajaran yang baik. Mudah-mudahan dari majlis ini akan muncul alumni-alumni yang memandang yang baik-baik, bicara yang baik-baik, tangannya menggunakan yang baik-baik, sampai kakinya pun digunakan pada yang baik-baik. Kalau itu semua terjadi dalam kehidupan, maka saya yakin Lampung akan jadi contoh model khususnya bagi Indonesia, tipikal masyarakat terbaik yang bisa jadi acuan dalam kehidupan. Ya, tidak cukup dengan amin, kita praktekkan dulu ya. Kalau cuman amin sampai kiamat kurang 2 hari, itu nggak akan terwujud.